Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia. Sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari terkasih dalam Tuhan, jika seseorang menjual sesuatu, lalu di sampingnya itu menjual juga sesuatu, dan kebetulan karena kita untung banyak, lalu dia juga menjual hal yang sama dengan kita, lalu sampingnya lagi karena kita untung banyak, orang mempunyai pikiran, oh kita menjual yang sama lagi, sehingga satu deret jalan itu menjual yang sama. Orang saingan dalam menjual. Orang ingin supaya dia menguasai penjualannya. Kalau ini menjual. Tetapi kalau orang itu melakukan tindakan baik, memberikan semacam bansos misalnya, lalu kelompok di sana memberikan bansos, kelompok di sana memberikan bansos juga, bantuan sosial maksudnya di situ. Sehingga kita bisa melihat banyak orang yang melakukan tindakan bantuan sosial di situ, malah orang yang membantu di situ bisa melihat, oh kalau kita memberikan sesuatu, kita harus misalnya itu melakukan situasi yang adil dan rata. Dan kita merasa diringankan dalam membantu orang. Nah, Ibu Bapak terkasih dalam Tuhan. Nah sekarang, kalau orang itu mewartakan Tuhan, merasa rugi enggak? Kalau ada orang lain lagi juga mewartakan Tuhan. Seolah-olah, oh ini adalah tugas saya. Saudara terkasih, kalau itu merasa saingan berarti kita menjual. Tapi kalau itu memberi, kita merasa kalau ada orang lain itu melakukan hal yang sama, kita merasa diringankan. Nah, para murid itu melihat ada orang mengusir setan. Ada orang yang di luar kelompoknya, bukan pengikut Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Para murid itu, terutama Yohanes, merasakan bahwa mereka atau orang yang mengusir setan itu sudah di luar wewenang dia. Sudah di luar wewenang dia, sehingga dia justru mau menghukum orang itu, mencegah orang itu. Tapi Tuhan mengatakan bahwa justru kalau ada orang mengusir setan, tugas Tuhan Yesus kan semakin ringan. Maka Tuhan itu mencegah Yohanes untuk tidak perlu mencegah orang itu mengusir setan dalam namaku. Kenapa? Karena menggunakan nama dia berarti orang itu berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, walaupun dia bukan pengikut Tuhan. Nah, Tuhan mengatakan seperti itu supaya para murid itu melihat bahwa di luar kelompoknya ada orang yang melakukan kebaikan juga. Semangat inklusivisme itu diungkapkan. Justru kalau orang melakukan kebaikan di sana, kita diharapkan juga mampu bisa bekerja sama dengan orang itu. Sehingga warta kerajaan Allah ini itu bisa cepat menyebar. Kenapa? Karena yang diwartakan oleh orang itu dengan pengusiran setan toh nama Tuhan Yesus. Berarti orang itu walaupun bukan pengikut dia mewartakan Yesus pula. Bahwa Yesus menang
Istilahnya mengalahkan kekuatan jahat, kekuatan maut, kekuatan yang mematikan. Nah, di sini kita bisa melihat, toh orang itu walaupun tidak diutus oleh Tuhan, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu yang bisa mengusir setan. Dan juga yang bagi saya membingungkan adalah orang itu, orang yang mengusir setan di luar kelompok mereka, itu bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Namun ternyata setan juga takut dengan nama Tuhan Yesus. Walaupun yang mengucapkan itu bukan pengikut Tuhan. Kalau demikian, pengucapan nama Yesus ini sungguh-sungguh luar biasa. Baru disebut nama Tuhan Yesus, setan sudah bergidik walaupun orang itu tidak percaya. Nah, kalau orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus saja sudah bisa mengusir setan, apalagi sekarang pengikut Tuhan Yesus yang punya iman kepadanya, tentu mempunyai kemampuan untuk mengusir setan pula. Benar kan? Orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, yang di luar kelompok Tuhan Yesus saja bisa mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Apalagi para pengikut Tuhan, berarti mempunyai kekuatan, kemampuan untuk itu. Maka ibu, bapak, saudara yang terkasih, ternyata nama Tuhan Yesus ini mempunyai makna tersendiri di dalam kehidupan umat manusia. Bukan hanya umat beriman, pengikut Tuhan, bukan. Umat manusia. Maka kita sebetulnya harus merasa bangga akan hal itu. Maka kalau kita merasa bangga, bukankah kita itu mempunyai tugas untuk memartakan Tuhan? Dan sementara orang lain ini sudah memartakan Tuhan, mengapa kita ini kalah, belum bisa memartakan nama Tuhan juga? Dengan doa-doa yang kita ungkapkan untuk mendoakan orang-orang lain pula. Karena kuasa Tuhan ini sungguh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, setan aja bisa takut. Apalagi kalau kita mengucapkan Tuhan Yesus untuk permohonan kita, pasti akan didengarkan oleh Tuhan juga. Nah, dengan demikian, kita, bacaan ini, itu mengajak kepada kita, hendaknya kita justru bangga. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kebaikan itu. Lalu, yang kedua, kita harus bisa merasakan selain bangga, kita harus meneruskan apa yang diungkapkan oleh Tuhan, yakni supaya kita tetap mewartakan kebaikan dalam nama Tuhan Yesus. Kebaikan yang kita lakukan ini adalah kebaikan karena perintah Tuhan. Kita meneruskan Dia yang mengutus kita. Maka mari kita bersama-sama untuk terlibat melakukan kebaikan di tengah kehidupan dalam masyarakat. Selamat merenungkan.